Jadi yang dikehendaki hakikat rahmat itu Pak Bu, nur. Nah, Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Selama kita tidak mengetahui asal usul kejadian, syirik tarus, maaflah, bukan ahlus sunnah. Mun kada tahu pelajaran Nur Muhammad, bukan ahlus sunnah. Dengari tuan-tuan guru, nah, bukan ahlus sunnah dan bukan orang yang benar bertarekat. Silahkan pian tarekat apa nang pian pegang. Seluruh ahlus sunnah yang benar dan orang yang bertarekat yang benar, mereka mempercayai dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Pak Bu asal usul, asal mula kejadian. Di dalam Simtu Duror Habib Ali yang dibaca rawinya tadi, Sayyidina Jabir bertanya lawan Rasulullah, ya Rasulullah, apa nang mula-mula Allah jadikan? Lalu Rasulullah menjawab apa? Buka dalam Simtu Duror toh. Kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'as. Nur. Lalu Rasulullah menjawab yang lain apa? Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya kata Rasulullah, wahai Jabir, yang mula-mula Allah jadikan sebelum segala sesuatunya dijadikan itu nur. Yang nur tersebut terbit dari zat Tuhannya sendiri. Nah, ulun ambil permudah. Dan dapat hidayah malam ini. Nah, Tuhan tuh kada kau dikenal. Hanya Tuhan yang tahu diri Tuhan. Jika Tuhan ingin dikenal, maka dia Pak Bu mengenalkan dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Jika Tuhan ingin dikenal, maka Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Tuhan yang kada dikenal tadi, lalu Tuhan ingin menyatakan dirinya dalam rupa nur. Maaf, jangan pintar-pintar bahasa Arab. Nah, nur jangan diartikan cahaya, karena Tuhan bersifat laisa kamitslihi syai'un. Nur ini sumber kehidupan, asal usul kejadian. Nah, nur inilah yang bernama Allah. Nur ini yang bernama Allah. Nur itu zat. Nah, nur itu yang bernama Allah, berarti Allah itu ismu zat. Allah itu nama zat, sedangkan zat itu adalah nur. Tuhan tidak punya nama, namun karena Tuhan menyatakan dirinya melalui nur, maka cukup kata Allah, kata Tuhan, engkau mengenal aku dengan nama Allah. Jadi Allah itu nama nurnya, bukan nama Tuhan. Karena nurnya asal dengan Tuhannya, maka cukup mengenal Tuhan melalui nurnya yang bernama Allah. Nur itulah sekalian zatnya. Lalu nur tadi jadi alam semesta, bengaran Muhammad. Jadi seluruh alam nih Pak Ibu ngarannya Muhammad. Jelas kah? Lalu disambat Nur Muhammad. Nur itu bernama Allah. Begitu nur jadi alam semesta disebut Muhammad. Makanya nur Allah dengan nur Muhammad itu asa. Karena nur Allah itu yang jadi alam disebut Nur Muhammad. Jadi Muhammad itu sebutan atau nama bagi seluruh ciptaan alam semesta ini Muhammad. Karena terbit dari nur yang bernama Allah, lalu disebut Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini juga mengambil bentuk diri Nabi Muhammad. Jelas? Jadi Nabi Muhammad itu wujud nur nengi tujuan. Jadi Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad, namun Nur Muhammad mengambil bentuk diri Nabi
Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengkhabarakan. Johir kah sudah? Jahir semesta alam. Makanya dalil wujud apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya, yakni nur. Nur itu rahasia Tuhan. Jelas kena? Enggak ada jelas. Sarah pian aja lagi. Pokoknya jelas kada jelas. Nah, Pak Bu, inilah kenapa orang Islam tak kala dia sholat tidak ada Tuhan di depannya. Bukan tidak ada Tuhan, justru Tuhan itu asa meliputi seluruh alam semesta, termasuk pada dirinya melalui nurnya. Jangan langsung Tuhannya, melalui nurnya yang sudah jadi diri kita dan alam semesta. Makanya pian menyambat dalam doa iftitah apa? Ini wajah tu wajahiyah. Itu apa artinya? Kalau diartikan ini wajah tu, sesungguhnya aku, sesungguhnya kau hadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Arti wajah tu wujud. Berdiri satu makna. Bani duduk juga pulang. Nina, ini wajah tu wajahiyah. Jangan muntung aja. Ku hadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Maksudnya bukan dua. Nang wajah ini kan wajah nang kita nih Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad nurnya Allah. Nurnya Allah, sedangkan nurnya Allah sedangkan Tuhan ini nang ini wajah tu wajah dia. Amun pian sembahyang mahanya entah Allah di mana. Langit ketujuh. Nah, ini nang mahayal nah ini. Ya nang pawailul lil mahayal. Sampai hatib Jumatnya mahayal. Kayak apa kisahnya nenek? Nah, dibaca doa iftitah walaupun sunat itu maknanya jaka bahasa kitanya nalah. Ini wajah tu wajihiyah, sesungguhnya sesungguhnya wujudku adalah hak engkau ya Allah. Hak engkau yakni nur engkau sendiri. Nah, ini wajah tu wajih. Johir kada? Wujud kada? Nyata kada? Makanya ujar Nabi Nabi jama masani, sembahlah Tuhan, sembahlah Allah dengan melihat tubuhnya. Nang mana tubuh Tuhan? Iya nur, sedangkan nurnya jadi alam diri kita dan alam semesta. Sa'alam ini tubuh Tuhan disebut Muhammad. Lalu Nabi kita nang mengkhabarkan, nah sempurna iman. Makanya kenapa aku beriman kepada Allah? Aku beriman kepada Allah nih yang mana? Pertanyaan pertama kubur itu apa? Pertanyaan pertama nang sekolah. Marab buka kalau ini pertanyaan nih tauhid kalau nih. Kada pelajaran fikih lah. Tauhid nih. Marab buka, siapa Tuhan engkau? Ayo. Mun kada tahu di mana ini? Catuknya mungkar nangkir takkan ya takkan wadam nang mati. Aduh, ditakuni mungkar nangkir marab buka ayam sopan apa ujar. Dikiranya pahamannya marab buka nih buka. Wadam mbak dicatuknya mungkar nangkir kada tahan apa ujar. Limbah apa namanya disangiti malaikat kada biasa ojer. Ini siapa nih? Agus. Agus. Ya Allah. Ngalihnya. Bagusnya ngaran kuitan membari. Agus. Malam jadi Agustina. Betambah. Bagusnya ngaran Agus. Mbah, polisi ada Agus ngarannya. Ini kada. Aduh, mau rusak nama polisi,
malam Agustina makan nang siang tadi aja orangnya. Nah, jadi saat ibadah harus melihat tubuh Tuhan. Ketika kita sudah melihat tubuh Tuhan, makanya kita bertakbir Allahu Akbar. Nah, pikirnya kenapa kita disuruh bertakbir? Takbir itu rukun, kalau rukun kauli. Bila pian membaca rukun kauli kada melihat tubuh Tuhan, batal tu rukun. Makanya pikirnya dipelajari. Jangan takbir aja Allahu Akbar, tangannya nang kayak ini, pelajari juga, geraknya dipelajari. Tapi nang pian kata Allahu Akbar itu harus dilihat. Mun kada melihat batal. Tugas ulama amat beratnya, berbagai rintangan dihadapinya. Ini kisah Abang Gurun. Berbagai fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Ya. Jadi bila kita diuji itu naik pangkat. Makanya orang sudah sampai tahap tasawuf banyak difitnah orang. Padahal orang sesat lah. Iya, nya sesat di Tuhan papai. Daripada saat dihantu. Pak, maaf, ini minta reda nah. Penutup sementara lah, ini sudah lengkap, meratannya sudah disampaikan, manakibnya pun sudah dipadahkan. Tidak akan sesat kalau hanya orang memadahkan sesat. Tidak akan kafir kalau hanya orang menyebut kita kafir. Kenapa? Belum tentu orang nanti dipadahkan sesat bisa memadahkan sesat. Belum tentu orang yang dipadahkan kafir bisa memadahkan kafir. Ini kada tahu benar, makanya Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah difitnah orang, dicaci, dimaki. Ya Allah, beri petunjuk lawan umatku karenanya kada tahu. Nabi membalas kahada. Namun kita masa barang. Ya Allah. Ya lagi masa barang. Nabi malah mendoakan lagi. Ya. Nah, disinilah Pak Bu, dengan peringatan Isra Mi'raj dan wali-walinya Allah, mari kita sifati suri tauladani Rasulullah. Mari kita juga contoh apa yang dicontohkan wali dalam kehidupan kita. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah, juga syafaatnya wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak, nah oleh karenanya Pak Bu, Nabi yang amat sangat kita sulit menirunya, orang yang memusuhi Nabi, Nabi tidak membalasnya. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Orang menyakiti Nabi, Nabi ini Pak Aiboy, nah kada membalas, coba kita. Ayo, masa kaparang, masa kaparang, penyinggungan. Nah, jadi musuh kita ini sebenarnya bukan orang lain. Sekali lagi, minta redana, dikit lagi. Musuh kita ini sebenarnya bukan orang lain tetapi diri kita sendiri, yakni nafsu. Siapa nafsu? Nafsu inilah nang pian padahakan hari-hari ya iblis. Dikira pian iblis tuh baikung lah. Iblis tuh matanya habang, batanduk, betaring. Nih itu lain iblis. Nang batanduk tuh sapi. Nang mata abang itu tuh PDIP. Ya kan mata abang. Nah, lain mata abang lain lah. Warnanya abang gitu dah. Nang pian padahakan hari-hari nang iblis itu tidak lain nafsu kita sendiri. Sejauh mana pian mengenal iblis? Jadi iblis neng itu biar pian bacakan ayat kursi kada buka. Kenapa? Karena di diri seorang. Nah oleh karena itu Pak Bu, inilah musuh kita, bukan orang lain. Musuh pian bukan ulun, bukan dia, bukan mereka, bukan yang lain, diri kita sendiri.
Oleh karena itu Rasulullah pernah katakan, apa ajar Nabi? Orang yang hebat itu orang yang bukanlah orang yang bisa mengalahkan musuh di medan tempur. Itu memang hebat, tapi bukan itu. Orang yang hebat itu adalah yang dia bisa Pak Bu mengekang hawa nafsunya. Terlebih tatkala dia saat marah. Nah, itu iblis tuh. Nang pian bacakan qul a'udzu binas itu di diri seorang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, maka itu kata Nabi, kalau sedang marah berdiri bawa duduk, kalau sedang duduk nah bawa berjalan, kalau memuncak marahnya nah bawa buudu. Ini anjuran. Kalau kada jua bawa guring, kalau kada kawa jua saran nulun sebuting, cuman bukan dari Nabi, bawa banyalam jangan timbul. Tuh ampih sangit jamin 100% ya kan. Nah, kenapa? Itulah nang dipadahkan nafsu tadi. Nah, siapa nang datang haji tahun ini di sini pian melontar jumrah behihimat nawak iblis nang mana orangnya nang kahantuan inya kada paham melontar iblis itu tuh, maka ada dalil. Ujar Tuhan apa? Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Allah Ta'ala katakan apa? Tidaklah pada ketika engkau Muhammad melontar, tidaklah pada ketika melontar engkau Muhammad, bukan engkau yang melontar, aku aja Tuhan. Nah, bila masih pian, maaflah. Nah, nafsu, bahasa halusnya nafsu, bahasa kasarnya iblis, bahasa kita kampung marasa saurang. Maaflah, iblis, bahasa kita kampung marasa saurang. Maaflah, pian nih sembahyang marasa seorang ruku. Nah, iblis dah dikira pian iblis kada bisa sembahyang lah, rajin banget. Makanya disinilah kenapa tumak ninah bahasa fikih berhenti sebentar. Tumak ninah bahasa fikih sempurnakan, jangan dulu berpindah rukun. Bahasa hakikat tumak ninah tilik itihi, jatuhan gerakuka gerak ikam. Amon gerak ikam, nah nafsu hukumnya iblis, maka kita kada berdaya. Gerak kita lah, yuk. Nah, hari Jumat tuh banyak iblis. Nggak ada percaya, sok masih kita. Ini terjadi pada zaman Syekh Abdul Somad bin Syekh Abdul Jalil Datu Sanggul, tatakan rantau. Tatkala hari Jumat ada tapi imbai sidin lawan orang tangkap sidin kasar. Ternyata Pak Bu, orang awam nang ditangkap sidin tadi, berakatan si wali melihat di masjid hari Jumat kawa dihitungi jari nang bujur manusia hampir semua bakapala binatang itu di zaman sidin. Yuk, bakapala binatang, baca manakibnya situ yang ada percaya di dalam manakib Syekh Abdul Somad bin Syekh Abdul Jalil Palembani Datu Sanggul. Ayo, bahkan di zaman cicit Rasulullah siapa? Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq Pak Bu bertanya kepada sahabatnya, wahai Basir, berapa orang tahun ini nang bahaji zaman sidin? Lalu ujar si Basir, wahai Said Ja'far Shadiq, tahun ini bahaji sekitar 700 orang. Bujurlah ya sidin, yang bahasa kita limbah dipusut sidin muha melihat orang nang tawab binatang berita uciakan. Ayo, karena apa? Nafsu. Nah, jadi wujud-wujud ditilik, itu maksud tumak ninah. Nah, inilah nang 3 perkara ini Pak Bu nang Rasulullah sempurnakan, menyempurnakan tauhid, Islam dan akhlak. Nah, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian berkat Maulidur Rasul pada malam hari ini Allah sempurnakan lahiriah batiniah kita,
sehingga kita menjadi benar-benar insan kamil, yakni manusia yang sempurna. Dari kita hidup sampai nantinya kita kembali dan bertemu hadirat Allah serta mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf jikalau ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan manfaat dan kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah dan berkat Maulid Rasul yang kita peringati pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismirin nabi wa alin nabi wa bisu suratil Fatihah.